Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat zuhur berjamaah di Masjid Nurul Iman, Kota Padang. Kita syukuri nikmat yang Allah beri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang kita muliakan, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur, insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika dahulu di kota Basrah, di sebuah pasar, yaitu di negara Irak, ada seorang ulama yang lewat di sebuah pasar di kota Basrah itu, namanya Ibrahim bin Adam. Kehadiran beliau sangat ditunggu oleh banyak orang, walaupun beliau di masanya belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada medsos. Ulama ini adalah ulama yang sufi, ulama yang karismatik, ulama yang zuhud, yang wara, sangat dicintai oleh jamaah. Begitu ulama ini Ibrahim bin Adam lewat di tengah pasar, orang-orang pun mengkerumuninya, orang-orang pun mengelilinginya. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai ulama besar, wahai ulama kami Ibrahim bin Adam, kami ada pertanyaan kepadamu. Kami tiap hari berdoa, kami selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kenapa doa kami belum juga dikabulkan? Kenapa pinta kami tidak dijabah? Permohonan kami tidak Allah kabulkan, padahal kami sudah meminta kepada yang Maha Kuasa. Bukankah wahai ulama, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, astajib lakum, berdoalah kamu, doamu pasti akan aku kabulkan. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan, sampaikan kepada mereka, saya ini qarib, aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Aku ijabah permohonan orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka patuh dengan perintahku, mereka beriman kepadaku,
Mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kebenaran. Bapak Ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum Ibrahim bin Adam mendengarkan pertanyaan yang ada ditanyakan kepada beliau ketika itu. Apa jawaban ulama itu? Ibrahim bin Adam, ada beberapa faktor yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa penghalang, pemicu, penyebab doamu itu tidak dikabulkan. Bahkan hatimu akan mati. Doa tidak dikabulkan, permohonan ditolak, dan kamu akan mendapatkan hati yang mati. Ada 10 yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adam. Kita ungkap. Nomor 1 adalah kamu kenal Allah, kamu tahu dengan Tuhan, tapi kamu tidak berikan hak-haknya. Kamu tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Tuhanmu siapa, kamu jawab Allah, tapi kamu tidak penuhi permintaannya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat dalam Quran, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jin dan manusia tidak akan diciptakan oleh Allah kecuali untuk menyembah kepadanya. Maka tugas pokok kita, tupoksi kita hanya untuk membesarkan Allah. Allahu Akbar. Panggilan pertama di atas dunia kepada kita adalah kita dipanggil untuk sholat. Kita tidak akan seringkali untuk dipanggil Bapak Ibu. Pertama adalah panggilan sholat. Jawablah azan dan penuhilah. Bagaimana keutamaannya? 1 langkah ke masjid menghapus dosa. Langkah kedua, 1 langkah ke masjid meninggikan derajat. Panggilan kedua kepada kita, bagi yang sudah berkecukupan, sudah mampu berangkat cepat ke tanah suci, umroh ataupun haji, karena nilai amal ibadah kebaikan di sana tidak sama di tanah suci dengan tanah air. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cepat berangkat, laksanakan ibadah di tanah suci, tunaikan rukun Islam yang kelima. Ini panggilan kedua. Yang ketiga, panggilan terakhir kepada kita. Tidak ada nego-nego, tidak ada dispensasi, tidak bisa ditawar. Panggilan maut. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu tinggal, di mana saja kamu berada, maut pasti datang untuk menjemput. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kenapa permohonan kita ditolak? Nomor 1 penyebabnya, kata Ibrahim bin Adam, kamu kenal Allah tapi kamu tidak berikan haknya. Yang kedua penyebabnya adalah kamu bisa baca Quran, kamu bisa untuk melantunkan ayat-ayat suci, tapi sayang sekali tidak kamu amalkan isi kandungan Al-Quran. Maka kalau untuk yang hafal Quran sudah banyak, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Orang yang bisa untuk menghafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, sudah banyak. Tapi apa yang diminta?
implementasi kaum muslimin, praktek apa yang diminta oleh Al-Quran kepada kita. Maka kata Rasulullah, siapa saja di antara kamu yang menjadikan Quran di depan, dia di belakang, dia patuhi Al-Quran, dia ikuti Al-Quran, dia taati Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, Al-Quran itu akan membimbingnya ke dalam surga, ke dalam jannah. Tetapi ketika di antara kamu ada orang yang meletakkan Quran di belakang, maknanya apa? Dia yang mengotak-atik Al-Quran, dia langgar perintah Al-Quran, dia yang menjadi imam, Al-Quranlah sebagai makmum. Siap-siap Al-Quran akan mendorong dirinya masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, terakhir kaum muslimin, tiga yang bisa kita ungkap. Nomor tiga, Ibrahim bin Adam mengatakan, kenapa doamu ditolak, permintaanmu tidak dikabulkan? Nomor tiga, kamu mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ditanya siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tidak jalankan sunnahnya, bersolawat saja sangat pelit. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepelit-pelit orang di atas dunia, orang yang tidak mau untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, maka yang tiga ini marilah menjadi bahan renungan kepada kita. Kenapa doa kita tidak dikabulkan, permohonan kita ditolak? Mari kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan untuk ke depan kita, doa-doa kita, permintaan kita, ketika kita bisa mengkoreksi apa kekurangan kita, insya Allah apa yang kita minta Allah kabulkan. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.